Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Chandra dengan eh, ujung NIM 001. Nah, di sini kan saya ingin membuat tugas tentang hukum, HAM, dan gender. Untuk materi saya itu dari kelompok 7, yaitu dari kelompok saya sendiri yang berjudul yaitu hak asasi manusia dan negara hukum. Baik, langsung mulai saja. HAM adalah hak dasar itu melekat pada setiap individu yang sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Nah, HAM itu bersifat universal, tidak dapat dicabut dan menjadi dasar penghormatan martabat manusia. Nah, di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menegaskan bahwa HAM itu wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nah, sedangkan negara hukum itu adalah negara yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi, sehingga setiap tindakan pemerintah harus sesuai peraturan. Sesuai dengan Indonesia itu sudah menegaskan dirinya dalam Undang-Undang Dasar Nomor Pasal 1 Ayat 3 itu sudah dijelaskan sebagai Indonesia itu sudah menjadi negara hukum. Nah, dalam negara hukum perlindungan HAM itu kan menjadi elemen wajib. Pemerintah itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus menjamin hak warga negaranya. Nah, HAM dan negara hukum itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menguatkan. Negara hukum itu sejatinya hanya bisa terwujud apabila HAM dijunjung dan dilindungi secara konsisten. Nah, perlindungan HAM di Indonesia itu sudah melalui berbagai regulasi seperti sebagian dari sistem negara hukum. Nah, yang menjadi regulasi utama itu pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28C. Nah, itu mengatur hak dasar seperti hak hidup, kebebasan beragama, pendidikan, dan perlindungan hukum. Adapun Undang-Undang Nomor 39 yang tadi, Nomor 39 tahun 1999 itu sudah memberikan definisi komprehensif tentang HAM dan prinsip universalitasnya. Nah, adapun di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu juga mengatur tentang pengadilan HAM untuk menangani kasus seperti pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kayak seperti bukan pembunuhan juga sih, genosida dan kejahatan terhadap manusia yang lain lah. Nah, regulasi yang terakhir itu ada mencakup seperti ratifikasi ICCPR dan ICISCR. Ada juga Undang-Undang TPPO serta Undang-Undang mengenai hak anak dan penyandang disabilitas. Nah, dari semua regulasi utama itu kan implementasi perlindungan HAM itu masih banyak kemungkinan masih banyak tantangan di Indonesia. Nah, pelaksanaan di berbagai lembaga negara itu ada di Indonesia ya. Ada Komnas HAM itu kan menyelidiki kasus mungkin menyelidiki pelanggaran seperti memberikan rekomendasi dan melakukan edukasi publik. Adapun yang kedua itu tentang dari Mahkamah Konstitusi. Nah, dari MK ini itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan melindungi hak konstitusional warganya. Adapun juga MA yang melalui pengadilan HAM menangani perkara pelanggaran HAM berat. Ada juga Ombudsman Indonesia mengawasi pelayanan publik dan menangani administrasi yang melanggar hak warga. Nah, pelaksanaan HAM ini membutuhkan kerjasama yang seluruh elemen di negara, entah dari masyarakat, entah dari aparat, itu mungkin bisa bekerjasama untuk melakukan perlindungan terhadap HAM ini, agar perlindungan ini itu berjalan efektif, komprehensif, dan keberlanjutan.
Nah, jadi kesimpulannya itu HAM adalah hak dasar manusia yang wajib dilindungi negara. Dan negara hukum hanya bisa terwujud jika HAM dihormati dan ditegakkan. Indonesia memang telah memiliki aturan tentang HAM, sudah ada lembaganya juga, namun pelaksanaannya itu sangat kurang dan tantangannya itu masih banyak. Sehingga itu kan perlu sistem hukum dan penegakan yang sangat lebih efektif lagi, soalnya banyak kasus-kasus yang sering nggak selesai juga tentang HAM seperti ini. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.